Oke, Bapak tanya dulu nih. Tujuannya datang ke sekolah untuk apa? Belajar, mencari ilmu. Dengan diawali dengan doa, nak, ambil dulu. Nah, dengan tujuan mencari ilmu atau belajar. Dengan diawali doa tadi, semoga belajar kita jadi berkah. Baik. Pada materi sebelumnya kita sudah mengenalkan komposisi dan dekomposisi. Ananda masih ingat pernah diajarkan? Di kelas bawah pernah diajarkan nilai tempat? Kelas berapa diajarkan nilai tempat? Oh, kelas 4 sudah diajarkan. Nah, kalau kemarin di kelas 4 itu kalian diajarkan tentang nilai tempat, sekarang akan diajarkan tentang komposisi dan dekomposisi bilangan. Coba buku matematikanya disiapkan dulu semua. Siapkan semua. Maaf, ada salah sistem sedikit. Oh, ini belum benar ya. Sebelum mulai belajar, tadi pagi sudah di absen. Ada yang tidak belajar hari ini? Ada semua. Coba kasih dicek. Anak kelas 3 ada 21. Oh ya, alhamdulillah lengkap ya semua. Mohon maaf hari ini Pak Sini kurang fit badannya, jadi agak jaga jarak biar tidak tertular. Bukan menjauhi, nanti Pak Sini jaga jarak sedikit, nggak seperti biasanya ya. Sudah disiapkan buku matematikanya? Ya. Sesuai yang Pak Sini katakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang komposisi dan dekomposisi bilangan. Kalian sudah pernah diajarin nilai tempat kan? Sudah pernah menguraikan? Sudah pernah menguraikan? Menguraikan nilai tempat sudah? Ada yang sudah, ada yang belum? Kalau tidak salah, kalian dulu di kelas sebelumnya pernah diajarkan menentukan nilai tempat. Seumpama ada angka 50. Angka 50. Angka 5 menempati nilai tempat? Angka 5? Kalau 50? Puluhan. Berarti sudah diajarkan. Nah, nanti akan diajarkan lagi tentang menyusun bilangan dan menguraikan bilangan agar kalian nanti tahu fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kita belajar hari ini, pertama, peserta didik dapat menyusun bilangan cacah dari 10.000 sampai 100.000 menggunakan representasi blok bilangan. Apa itu blok bilangan? Nanti Pak Sini jelaskan. Kalau dulu di kelas 4 atau kelas sebelumnya, kelas 3, kelas 4, kan sudah diajarkan kan sampai nilai 1.000, maka 10.000. Hari ini kita akan coba presentasikan sampai ke 100.000. Yang terakhir, semoga setelah belajar ini kita dapat merefleksikan dengan pemahaman mengaitkan bilangan cacah ke situasi nyata. Misalnya penggunaan uang, iya kan? Penggunaan uang. Jangan sampai kelas 5 kita nilai mata uang. Halo. Hai. Tepuk fokus. Tepuk semangat. Oke, sudah disiapkan bukunya? Masing-masing kelompok diperhatikan ya?
Coba ditanyakan tentang komposisi. Atau ada yang bingung tentang komposisi ini? Apa kira-kira komposisi itu? Kira-kira apa itu? Tentang penyusunan angka. Ada lagi pendapat lain? Apa? Proses menyusun suatu bilangan yang menempati angka-angka yang menempati nilai tempat. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Citra, ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Citra. Coba nggak semangat. Coba tepuk tangannya mana? Apa tadi komposisi? Apa tadi? Proses menyusun suatu bilangan dari angka-angka yang menempati nilai tempat. Nah, coba uraikan pada 45.230. Uraikan dengan tempatnya. Silakan dibahas dengan kelompoknya masing-masing dulu. Kenapa Cahaya? Sudah, Cahaya? Oke, komposisinya sudah.
Nggak ada. Kelompok 2 mana kelompok 2? Yang kebingungan nggak? Nggak ada. Kelompok 3? Bisa? Kelompok 4? Nah, kelompok 5? Bisa. Kelompok paling keras? Berarti bisa sendiri nih ya. Oke, selanjutnya halo. Hai. Coba perhatikan jawaban dari teman kita Cahaya. Iya kan? Coba diperhatikan. Kira-kira jawaban dari teman kalian Cahaya itu apa enggak? Ada yang beda cara jawabnya? Beda. Coba tuliskan dulu. Tuliskan aja. Apa? Ya, tuliskan. Ya, nggak apa-apa. Kan kemampuan belajar kita berbeda, beda. Halo. Siapa tahu beda cara, tapi belum tentu salah. Siapa tahu itu hanya pola pikir yang berbeda, tapi tujuannya sama. Coba kita lihat dulu. Halo. Hai. Cukup fokus. Perhatikan jawaban dua rekan kalian. Yang pertama dari Ananda Cahaya, yang kedua dari Nadia. Diperhatikan. Betul atau salah itu? Beda apa sama? Nah, konsepnya berbeda. Tapi jawabannya sama-sama bagus itu. Yang satu menggunakan tabel dengan pemetaan, yang satu dengan lebih bilang. Nah, jadi ternyata dari jumlah penduduk Nah, dari jumlah penduduk 45.230. Jadi perintahnya dibahas di kelompok, diuraikan ya. Nah, cari komposisi bilangan cacahnya. Nah, setelah diuraikan dari masing-masing kelompok ternyata ketemu bahwasanya angka 45.000 ini 45.230 terdiri dari 40.000 ribuan. Apa 40.000? 40.000 ribuan ditambah dengan angka 5 ditambah dengan 5.000 ribuan, kemudian ratusan, kemudian 30 bulan, kemudian 20 satuan. Jadi jawaban itu betul atau salah? Betul, bagus, luar biasa. Jadi kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Cahaya dan Nadia. Mana tepuk tangannya? Pak Singgih contohkan. Inilah yang namanya komposisi. Jadi 40 ribuan menjadi 5 ribuan, 2 ribuan, 3 ribuan dan satu satuan. Apabila dikomposisi maka di sini akan diuraikan jadi 40.000, ya kan? Ditambahkan dengan cuma 50.000, ternyata 10.005 pun bisa membentuk 50.000. Nah, supaya lebih paham dalam penggunaan kehidupan sehari-hari, coba kita simbolkan. Kan tadi bisa disimbolkan dengan 50.000, bisa disimbolkan dengan 10.000 kali 5. Sekarang kita coba kita simbolkan dengan blok bilangan. Menggunakan blok bilangan. Yang bagaimana itu, Pak? Nah, coba Kak Singgih menggunakan notasi ya. Jadi menggunakan blok bilangan. Seumpama nilai 100.000 diganti dengan gambar
Bintang, boleh? Boleh. 100.000 dinotasikan dengan gambar bintang. Kemudian 10 ribuan persegi. Sepakat? Sepakat. Kemudian ada ribuan, ratusan, dan satuan. Kita notasikan. Yang 100 ribuan menggunakan bintang. Yang persegi berarti melambangkan 10 ribuan. Segitiga melambangkan ribuan. Kemudian lingkaran melambangkan ratusan. Kemudian persegi panjang melambangkan puluhan. Dan balon tunggal melambangkan satuan. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke, coba. Tadi Pak Singgih suruh kalian mengkomposisikan jumlah penduduk 45.230. Sekarang kita coba menggunakan blok bilangan. Bisa diperhatikan di depan semua? Coba yang menghadap ke belakang, kursinya dibuat menghadap ke depan dulu. Perhatikan dulu. Tepuk fokus. Jadi di sini mau Pak Singgih jelaskan yang lebih detail dengan blok bilangan antara komposisi dan dekomposisi. Tadi kita sepakat bahwasannya ratusan ribu adalah bintang. Kalau puluhan ribu, 10 ribuan apa tadi? Persegi. Lihat angkanya. Lihat. Di sini ada 45.230. Kita rubah ke dalam blok bilangan. Coba angka 4. Berarti nilainya menempati nilai angka 4 ini 10 ribuan. Ada berapa tadi? 4. Di situ tadi kita sepakat bahwa 10 ribuan menggunakan blok bilangan persegi. Di situ satu blok persegi berarti melambangkan berapa? 10.000. Kalau di sini 40.000, ada berapa perseginya kira-kira? Ada 4. Jadi kita coba ada 42 persegi. Nah, ya kan? Nah, kemudian angka 5. Baik, jadi Pak Singgih lanjutkan ke dekomposisi. Dekomposisi itu menguraikan. Kita uraikan dulu. 45.230. Berarti 4 melambangkan nilai 10 ribuan. Kita tulis 40.000. Blok bilangannya tadi apa? Persegi. Karena 40.000, ada berapa perseginya? 4. Berikutnya angka 5. Menempati nilai ribuan. Kalau ribuan nolnya berapa? 3. Kita tulis nolnya 3. Kita sepakat tadi blok bilangannya segi 3. Ada berapa jadi segitiganya? 5. Persegi kan? Ada berapa?
Sambil Pak Sigi bagikan dan KBD, Pak Sigi jelaskan. Yang nggak tahu ditanyakan sebelum mengerjakan. Dan nanti masing-masing kelompok akan presentasi ke depan, menggunakan jawaban kalian masing-masing. Di situ nomor 1 strip, ya kan? Nomor 2 strip, ya kan? Nomor 1 dan nomor 2 strip. Nah, nomor 1 dan nomor 2 itu ini. Nomor 1 dan nomor 2 itu ini. Jadi pilih bilangan. Dua bilangan. Nomor 1 kamu jelaskan komposisi bilangan tersebut. Nomor 2 kamu jelaskan dekomposisi bilangan tersebut. Uraikan bilangan sesuai dengan tempatnya. Tulis pada jawaban yang telah disediakan. Nah, jawabannya Pak Sigi sediakan di kertas plano di depan. Nanti jawabannya kalian tempel di depan. Dimengerti? Angkanya berapa? Angkanya bebas sesuai kelompok masing-masing. Di kisaran angka berapa tadi? 10 ribuan sampai ratus ribuan. Dimengerti? Baik. Untuk LKPD-nya masih ingin jelaskan. Langkah pertama, jangan lupa tulis nama kelompok. Waktunya 15 menit saja ya. Loh, apakah susah? Enggak kan? Nah, makanya 15 menit saja waktunya. Halo. Hai. LKPD sudah ditulis? Nah, Pak, di mana tempat menjawabnya? Di sini. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 nanti kalian menjawabnya di sini. Nomor 1 kalian jawab di sini. Nomor 2 kalian jawab di sini. Ini ditempel di sini. Dari masing-masing kelompok. Dimengerti? Nomor 3 dikerjakan, dicatat yang bagus. Nanti dipresentasikan di depan. Gimana? Iya. Kelompok 1 sudah, kelompok tengah. Kita ada 5 kelompok. Kelompok 3. Pertama presentasi kelompok di 3. Silakan. Katanya ditulis. 1 kelompok 3 coba aja. Novel. Kemudian Jana. Indo. Rindu. Citra. Oke, silakan. Kelompok 3 maju ke depan. Presentasinya di depan. Linknya tadi mana? Nah, ini. Ya, semuanya maju ke depan. Bawa. Ayo, Rindu. Oke, perhatikan teman kalian. Halo. Hai. Nah, perhatikan teman kalian mau mempresentasikan hasil jawabannya. Berapa tadi Bang Budi? Uang Andi? Selisihnya? 4.500. Oke. Kelompok yang lain perhatikan. Ini ada pengerjaan
perbedaan komposisi dan dekomposisi dari kelompok segitiga. Terlihat nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau kelihatan dilihat 35.550. Apakah sudah sesuai dengan blok bilangan yang kita sepakati? Coba dicek. 35.000, tiganya menempati angka 10.000 ribuan. Blok bilangannya apa? Persegi. Kemudian angka 5 yang kedua segitiga. Ada berapa? Jadi pengerjaan dari kelompok 3 benar apa salah? Benar. Oke. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Baik, anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis, jadi tidak semua kelompok bisa maju ke depan. Diwakilkan oleh kelompok 3. Sepakat? Sepakat. Oke. Halo. Jadi silahkan ditulis nama bagaimana proses pembelajaran hari ini bagi kalian. Apakah menyenangkan, susah, menderita, tersiksa, bahagia, atau sedih? Ya, boleh ditulis di kertas yang Pak Sigin bagikan. Dimengerti? Waktunya 5 menit saja ya. Ya. Udah, Pak. Sudah? Tempel di depan lift. Nah, ini ini. Udah, Pak. Ya. Dibacakan? Benar ya? 5 menit, tak sini minta waktu untuk refleksi. Alif, menyenangkan kata Alif. Tapi nggak tahu kalau Alif menderita ya. Di sini katanya menyenangkan. Nafar, sangat menyenangkan. Intan, seru. Menyenangkan dan seru. Karena yang beda seru Pak Sigi maksudnya seru. Venika, menyenangkan karena bisa menjawab pertanyaan. Mana Venika? Berarti kalau nggak bisa jawab menderita. Nah, kemudian Kaila, sangat menyenangkan dan seru. Pel, sangat seru. Alhamdulillah, jadi dalam proses pembelajaran kali ini Pak Sigi anggap bisa lebih dari 50% menikmati. Hanya 1-2 yang memang mungkin Pak Sigi belum memfasilitasi. Coba kedepannya semoga bisa memfasilitasi. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini sepertinya Pak Sigi cukupkan. Oh ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, Pak Sigi mau kita menutup dengan sebuah lagu. Kita tutup pembelajaran dengan nyanyi bersama. Coba 1, 2, 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum